Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ivan Pasaribu. Saya berasal dari Teknik Elektro dengan NIM 5223230008. Di sini saya akan menyampaikan penjelasan mengenai materi yang saya bawa itu transformator instrumen. Yang pertama yang saya bahas yakni current transformer. Di dalam pembahasannya itu terdapat beberapa yang saya bahas. Yang pertama, apa sih itu pengertian current transformer? Yang kedua, fungsi current transformer. Yang ketiga, prinsip kerja current transformer. Yang keempat, komponen current transformer. Yang kelima, jenis-jenis current transformer. Dan yang terakhir, yang keenam, prinsip kerja current transformer. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian current transformer. Apa sih pengertian current transformer? Trafo arus atau current transformer adalah trafo satu fasa yang berfungsi untuk mentransformasikan arus kuat pada jaringan ke suatu nilai arus lemah supaya dapat diukur dengan ampermeter dan dimanfaatkan sebagai besaran sensor pada relay proteksi. Pengukuran arus pada jaringan tegangan tinggi tidak dapat dilakukan seperti mengukur pada jaringan tegangan rendah, dikarenakan dapat membahayakan operator dan sulit mengukur secara langsung dengan menggunakan ampermeter karena memiliki batas kemampuan. Materi kedua yaitu fungsi current transformer. Trafo arus digunakan untuk mengukur arus yang besarnya ratusan bahkan ribuan ampere dan arus yang mengalir dalam jaringan tegangan tinggi. Pengukuran langsung dengan ampermeter dapat dilakukan juga pada jaringan tegangan rendah dengan arus di bawah 5 ampere. Pada jaringan tegangan tinggi, pengukuran tidak dapat dilakukan secara langsung karena dapat membahayakan operator. Pengukuran secara langsung pada jaringan tegangan tinggi juga dapat membahayakan ammeter dikarenakan isolasi ammeter tidak dirancang untuk memikul tegangan tinggi. Jika arus yang hendak diukur mengalir pada jaringan tegangan rendah dan besar arus melebihi 5 ampere, maka pengukuran tidak dapat dilakukan secara langsung dengan menggunakan ammeter dikarenakan batas kemampuan ammeter hanya mengukur arus di bawah 5 ampere. Selain digunakan untuk pengukuran arus, trafo arus dibutuhkan untuk pengukuran daya dan energi. Untuk keperluan telemeter dan relay proteksi, kumparan primer trafo harus dihubungkan seri dengan jaringan atau perantara yang diukur arusnya. Sedangkan kumparan sekunder dihubungkan dengan relay atau dengan meter atau relay proteksi seperti pada gambar 2.2. Pada umumnya, peralatan ukur dan relay membutuhkan arus sekitar 1 ampere sampai dengan 5 ampere. Saat terjadi hubungan singkat, trafo arus harus menahan arus hubungan singkat pada batas waktu tertentu. Rentang kerja trafo arus yang digunakan untuk pengukuran biasanya 0,05 sampai 1,2 kali arus yang akan diukur. Trafo arus untuk tujuan proteksi dirancang untuk mampu mengalihkan arus lebih sebesar 10 kali arus nominalnya. Berikut ini adalah gambar letak trafo pada sistem single bus bar. Dapat dilihat di gambar ini. Materi ketiga itu prinsip kerja current transformer. Prinsip kerja trafo sama dengan trafo daya satu fasa terdiri dari dua bagian penting, yaitu kumparan dan inti besi. Kumparan pada trafo terdapat dua macam, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Jika pada kumparan primer mengalir arus I1, maka pada kumparan primer timbul gaya gerak magnet sebesar I1 kali N1 kali I1. Gaya gerak magnet ini memproduksi flux muatan pada inti.
Flux muatan ini membangkitkan GGL atau gaya gerak listrik. Pada kumparan sekunder E2, prinsip kerja ini dapat dilihat pada gambar 2.3 beserta rangkaian ekuivalennya. Berikut gambar bagian utama trafo arus yang di sebelah kiri dan rangkaian ekuivalen trafo arus di sebelah kanan. Kita dapat melihatnya bersama-sama. Jika terminal kumparan sekunder tertutup, maka pada kumparan sekunder mengalir arus I2. Arus ini akan menimbulkan gaya gerak magnet sebesar N2 kali I2 pada kumparan sekunder. Bila trafo tergolong trafo ideal, sehingga berlaku persamaan N1 kali I1 sama dengan N2 kali I2 atau C kali C. Dalam praktiknya, trafo arus selalu mengandung arus eksitansi atau arus beban nol atau I0. Arus beban nol menimbulkan flux muatan yang dibutuhkan untuk membangkitkan gaya gerak listrik. Hubungan flux muatan dengan gaya gerak listrik adalah E2 sama dengan 4,44 Fn 2 sama dengan 4,44 Fn AB. Yang keempat, komponen current transformer. Untuk tipe cincin yang terlihat pada gambar 2.4 terdiri dari 4 bagian, yaitu terminal utama, terminal sekunder, kumparan sekunder, dan pertahanan. Fungsi dari masing-masing bagian tersebut adalah sebagai berikut. Berikut adalah gambar tipe cincin. Gambar pertama itu terminal utama. Terminal utama berfungsi sebagai penghubung trafo arus dengan terminal arus tinggi. Untuk tipe cincin tidak memiliki kumparan primer, hanya terdapat terminal utama sebagai pengganti kumparan primer. Hal ini dikarenakan CT dipasang bergantungan pada saluran. Yang kedua, ini terminal sekunder. Terminal sekunder berfungsi untuk menghubung trafo arus dengan alat ukur atau relay proteksi. Yang gambar yang bagian ketiga yaitu kumparan sekunder. Yang ini kumparan sekunder. Kumparan sekunder berfungsi menurunkan arus sehingga sebesar 1-5 ampere agar dapat digunakan sebagai pengukur atau proteksi. Yang terakhir itu gambar keempat yang di bawah ini, plak pertahanan. Plak pertahanan berfungsi sebagai pengamat untuk bodi trafo arus saat terjadi gangguan. Untuk tipe tangki yang terlihat pada gambar 2.5, komponen-komponennya sama dengan komponen CT tipe cincin. Hanya saja memiliki tambahan-tambahan seperti bagian atas, trafo arus atau transformator health, peredam perlawanan pemain minyak atau oil resistance, expansion, bellows, penjepit atau clamps, inti kumparan dengan belitan berisolasi utama, core and coil, assembly with primary winding and main insulation. Inti dengan kumparan sekunder, core with secondary windings, tangki, tank, tempat terminal atau terminal box. Berikut gambar untuk tipe tangki ini dan penjelasan dan pembagian nomor 1 yang dapat dilihat sebelah kanan ya. Itu dapat ada 9 komponen untuk yang tipe tangki. Yang materi selanjutnya jenis current transformer. Yang pertama, yang itu menurut penempatannya, menurut jumlah dan konstruksi primer, menurut jumlah rasio, jumlah inti, ketelitian, dan konstruksi isolasi.
Yang pertama, mengenai jumlah dan konstruksi primer. Jenis trafo arus ditinjau dari konstruksi belitan primer terdiri dari dua jenis, kumparan atau wood type, dan jenis konduktor tunggal. Jenis konduktor terbagi menjadi dua jenis, yaitu jenis cincin dan jenis bar. Jenis trafo tersebut dapat diperhatikan pada gambar 2.6. Jenis cincin tidak dilengkapi dengan kumparan primer, hanya terdiri dari inti dan kumparan sekunder. Jenis ini dapat langsung dirangkai pada konduktor yang arusnya akan diukur. Jenis cincin juga dibagi dua jenis, yaitu cincin bushing dan jenis terbuka. Jenis bushing digunakan untuk mengukur arus pada konduktor yang sudah berisolasi penuh, seperti untuk mengukur arus keluaran trafo daya. Trafo arus dipasang pada bushing trafo daya. Dalam hal ini, isolasi belitan primer dengan inti trafo arus adalah isolasi dari bushing itu sendiri, sehingga tidak dibutuhkan lagi isolasi tambahan. Untuk jenis cincin terbuka, intinya dilengkapi dengan isolasi untuk mengisolasi belitan primer dengan inti. Trafo arus digunakan untuk pengukuran arus pada konduktor telanjang, misalnya rel daya pada panel daya. Trafo arus jenis kumparan Trafo arus jenis kumparan digunakan untuk pengukuran arus rendah, untuk bundar dan yang besar, dan pengukuran untuk ketelitian yang sangat tinggi. Jumlah belitan primernya bergantung pada arus primer yang diukur. Biasanya dibatasi lebih dari 5 belitan dan dirancang menghasilkan gaya gerak magnet kira-kira 1.200 ampere per belitan. Penambahan jumlah belitan primer akan mengurangi kemampuan trafo arus memikul efek termal dan gaya dinamis yang terjadi pada kumparan ketika kumparan primer dialiri arus hubungan singkat sistem. Jenis kumparan dapat dilihat pada gambar 2.6. Trafo, trafo arus jenis konduktor tunggal digunakan pada pengukuran arus besar atau ribuan ampere. Konstruksinya sangat sederhana dan kokoh sehingga trafo arus ini mampu menahan arus hubungan singkat yang besar, atau bisa dikatakan bahwa trafo ini dapat memikul efek thermal dan gaya dinamis yang terjadi pada kumparannya. Ketika kumparan primer akan ketika kumparan primer arus hubungan singkat sistem, tetapi trafo arus jenis konduktor tunggal dengan arus nominal primer rendah. Hanya pada arus primer minimal 1.000 ampere diperlukan ketelitian yang lebih tinggi. Berikut adalah gambar jenis trafo arus menurut jumlah dan konstruksi kumparan primer. Yang pertama ini gambarnya jenis kumparan, yang kedua jenis cincin ini, yang ketiga jenis bar. Dapat kita lihat. Selanjutnya dari jumlah rasio. Menurut, menurut jumlah rasio trafo arus terbagi atas dua jenis, yaitu trafo rasio tunggal dan trafo arus rasio ganda. Untuk memperoleh trafo arus rasio ganda, jumlah belitan kumparan primer diperbanyak. Kumparan-kumparan itu dapat dihubungkan secara atau paralel. Trafo arus rasio ganda dapat juga diperoleh dengan mengubah jumlah belitan sekundernya. Trafo arus dapat digunakan untuk mengukur arus yang besar, maka belitan primer biasanya dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yang dapat dihubungkan seri atau paralel. Dengan demikian, arus primer nominal trafo arus dapat diatur. Rasio ganda pada trafo arus jenis kumparan diperoleh dengan merangkai kumparan primernya. Untuk memperoleh arus minimal primer dan arus waktu singkat yang tinggi,
Konduktor prima trafo arus terbuat dari konduktor tunggal. Pada trafo arus jenis konduktor tunggal, rasa ganda diperoleh dengan membuat sadapan di kumparan sekundernya. Jika rasio dikurangi menjadi setengah, maka kapasitas dayanya berkurang menjadi seperempat daripada semula. Tetapi arus dalam waktu singkat terdapat seperti semula. Jenis trafo menunjukkan jumlah rasio dapat dilihat pada gambar 2.7. Berikut itu gambar rangkaian primer untuk memperoleh rasio ganda. Yang ini yang A itu yang 100 ampere, yang B 200 ampere, yang ketiga, yang C itu 400 ampere. Menurut jumlah inti. Berdasarkan jumlah inti, trafo arus dibagi dua, yaitu trafo arus tunggal dan trafo arus inti ganda. Trafo arus inti ganda digunakan jika sistem membutuhkan arus pengukuran dan proteksi. Pada gambar 2.8 memperhatikan trafo arus dua inti. Satunya dipakai untuk pengukuran dan satunya lagi digunakan untuk proteksi. Jika terjadi gangguan pada sisi primer suatu trafo arus, gangguan juga dirasakan pada rangkaian sekunder trafo arus tersebut. Rel proteksi pada rangkaian sekunder tidak membutuhkan ketelitian tinggi, tetapi harus mentransformasikan arus gangguan hingga rel bekerja. Inti trafo arus untuk pengukuran terbuat dari bahan yang jenuh atau arus rendah, sehingga besar arus balikan sekunder tetap dalam batasan kemampuan ammeter sekalipun. Arus di balikan primer naik beberapa puluh arus nominalnya, sehingga ammeter tidak menjadi rusak ketika arus primer sangat besar. Sebaliknya, inti yang digunakan untuk rel proteksi harus terbuat dari bahan yang jenuh pada arus tinggi, sehingga arus sekunder tetap sebanding dengan arus primer sekalipun. Arus primer naik menjadi 10 atau 15 kali arus nominal primer. Berikut adalah gambar trafo arus inti tunggal dan arus dan inti ganda. Yang di sebelah kiri itu tunggal dan sebelah kanan itu ganda. Dapat kita lihat. Yang selanjutnya menurut ketelitian. Suatu trafo arus yang digunakan untuk pengukuran memiliki ciri yaitu bekerja pada kondisi normal, ketelitian tinggi, bunden rendah, dan jenuh pada tegangan rendah. Kelas ketelitian dan galat rasio arus standar dapat dilihat pada tabel 2.1. Ketelitian trafo arus yang digunakan untuk proteksi ditentukan oleh galat komposisi tertinggi yang diizinkan pada saat batas ketelitian arus prima sama dengan ketetapan kelasnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.2 dan 2.3. 2.1 ini tabel kelas ketelitian trafo pada 100% arus nominal. Dapat kita lihat bersama-sama. Dan 2.2 itu batas ketelitian trafo arus proteksi. Dapat kita lihat. Dan tabel 2.3 itu gambarnya mengenai kelas ketelitian trafo arus untuk rel proteksi. Dapat kita lihat tabelnya. Menurut penempatannya. Menurut penempatannya, trafo arus dibagi menjadi dua bagian, yaitu indoor dan outdoor. Dapat lihat pada gambar 2.9. Berikut ini ada gambar trafo menurut jenisnya itu penempatannya. Yang gambar di atas yaitu gambar A di
di indoor, dan gambar B itu yang di outdoor. Menurut konstruksi isolasi, berdasarkan konstruksi isolasi, city dapat dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama itu city kering, digunakan pada tegangan rendah, umumnya digunakan dalam ruangan atau indoor. Yang kedua, city cast resin, digunakan pada tegangan menengah, umumnya digunakan dalam ruangan atau indoor. Misalnya terpaarus tipe cincin yang digunakan pada kubikel penyulang 20 kilovolt. Yang ketiga itu city isolasi minyak. Digunakan pada pengukuran arus tegangan tinggi, umumnya digunakan di luar ruangan atau disebut outdoor. Misalkan trafo arus tipe bushing yang digunakan pada pengukuran arus pengantar tegangan 70 kilovolt dan 150 kilovolt. Selanjutnya itu city isolasi SF6 atau compound. Digunakan pada pengukuran arus tegangan tinggi. Umumnya digunakan di luar ruangan atau outdoor. Misalkan trafo arus tipe top core. Ini gambar 2.10 yaitu cancellation dan isolasi minyak. Dapat kita lihat yaitu gambarnya mengenai cancellation dan isolasi minyak. Sedangkan gambar 2.11 yaitu trafo arus isolasi SF6. Dapat kita lihat gambarnya. Dan setiap nomor-nomor ini juga ada penjelasannya di sebelah kanan dari gambar tersebut. Prinsip kerja current transformer. Arus yang mengalir pada sistem distribusi tegangan menengah atau tegangan rendah bersisa ratusan hingga ribuan ampere. Oleh karena itu, belitan primer dari trafo arus terbuat dari batangan tembaga dengan dimensi yang relatif besar agar mampu menahan arus yang mengalir secara terus-menerus di sisi primer ataupun arus sesaat ketika terjadi kegagalan sistem. Karena belitan primer tersebut dari batang tembaga yang dimensinya cukup besar, maka impedansi di sisi primer juga dianggap tidak ada karena terlalu kecil dibandingkan impedansi sistemnya. Berikut itu gambar trafo arus dengan batang tembaga tunggal di sisi primer. Dapat kita lihat bersama-sama. Ini gambar trafo arus dengan batang tembaga tunggal di sisi primer. Prinsip kerja dari trafo adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada saat arus primer IP mengalir pada lilitan primer, maka akan muncul medan magnet di sekeliling lilitan primer tersebut. Yang kedua, medan magnet tersebut akan terkumpul lebih banyak pada inti atau core. Medan magnet yang berputar di dalam inti atau core menghasilkan perubahan flux primer dan memotong lilitan sekunder sehingga memproduksikan tegangan pada lilitan sekunder sesuai hukum Faraday. Yang ketiga, karena lilitan sekunder membentuk loop terbuka, maka akan mengalir arus sekunder IS yang akan membangkitkan medan magnet untuk melawan flux magnet yang dihasilkan oleh belitan prima sesuai hukum Lenz. Materi yang kedua itu mengenai potential transformer. Adapun materi ini yang pertama pengertian potential transformer, yang kedua fungsi potential transformer, yang ketiga itu prinsip kerja potential transformer, yang keempat itu komponen potential transformer, yang kelima jenis potential transformer, yang keenam itu prosedur kerja potential transformer. Materi pertama itu pengertian potential transformer. Potential transformer atau bisa disebut trafo tegangan. Trafo tegangan adalah trafo satu fase step down yang mentransformasi
dengan sistem suatu tegangan rendah yang besarnya sesuai dengan lampu indikator, alat ukur, relay, dan alat sinkronisasi. Bentuk fisik trafo tegangan ditunjukkan dalam gambar 2.18. Berikut adalah gambar bentuk fisik potensial transformer. Potensial transformer pada gambar 2.18a yang ini teman adalah SF6 potensial transformer yang digunakan pada tegangan 110 kV. Potensial transformer pada gambar 2.18b ini adalah potensial transformer yang digunakan pada GIS atau gas insulate switchgear di tegangan 110 kV. Sedangkan potensial transformer pada gambar 2.18c yang ini, yang terakhir, adalah potensial transformer dengan rating 110 kV yang menggunakan penculupan minyak atau oil immersion voltage transformer. Yang kedua itu fungsi potensial transformer. Fungsi potensial transformer atau yang bisa disebut trafo tegangan adalah mentransformasikan dari tegangan tinggi ke tegangan rendah menggunakan pengukuran atau proteksi dan sebagai isolasi antara sisi tegangan yang diukur atau diproteksikan dengan alat ukurnya atau proteksinya. Contoh, 150 per V3 per 100 per V3 P, 20.000 per V3 per 100 per V3 dikali 20.000 per 10 volt. Keterangan yang pertama itu 15.000 per V3 sama dengan E1 merupakan tegangan primer, 100 per V3 itu E2 atau merupakan tegangan sekunder, E1 per E2 sama dengan N1 per N2 sama dengan A. Jika N1 lebih besar daripada N2, atau N1 jumlah liter primer dan N2 jumlah liter sekunder. Yang A, pembagian transformasi merupakan nilai yang konstan. Materi ketiga itu prinsip kerja potensial transformer. Prinsip kerja trafo tegangan tidak berbeda dengan trafo daya. Kumparan primer dihubungkan ke jaringan tegangan tinggi yang akan diukur sehingga arus mengalir pada kumparan primer. Arus pada kumparan primer menimbulkan flux magnetik pada inti trafo tegangan. Flux tersebut akan menginduksikan gaya gerak listrik yang rendah pada kumparan sekunder, sehingga pada terminal kumparan sekunder terdapat beda tegangan yang sebanding dengan tegangan yang diukur. Gambar 2.19 menunjukkan prinsip kerja potensial transformer. Berikut adalah gambar prinsip kerja potensial transformer. Gambar 2.20 menunjukkan posisi atau letak pemasangan potensial transformer pada sistem tenaga listrik. Berikut gambarnya, gambar mengenai pemasangan potensial transformer pada sistem tenaga listrik. Dapat kita lihat, walaupun prinsip kerja potensial transformer atau trafo tegangan sama dengan trafo daya, masih ada beberapa karakteristik yang membedakan trafo tegangan dengan trafo daya. Adapun karakteristik yang pertama, kapasitasnya kecil, 10 sampai 150 volt ampere. Karena bebannya hanya peralatan yang mengkonsumsi daya rendah seperti voltmeter, power meter, wattmeter, relay jarak, sinkroskop, dan lampu indikator. Yang kedua, karena digunakan
kontinu dan menjadi beban bagi sistem yang menggunakannya. Maka taraf tegangan dirancang mengkonsumsi energi sekecil mungkin. Yang ketiga, untuk mengurangi kesalahan pengukuran. Taraf tegangan dirancang sedemikian rupa agar tegangan sekunder sebanding dan sefasa dengan tegangan primer. Yang keempat, tegangan pengenal sekunder trafo. Tegangan umumnya ditetapkan 100 sampai 230 volt atau 100 sampai 230 akar 3 volt. Komponen potensial transformer. Satu, komparan. Komparan transfer terdiri dari beberapa lilitan kawat tembaga yang dilapisi dengan bahan insulasi, yaitu karbon atau pertinax, untuk mengisolasi baik terhadap inti besi maupun komparan lainnya. Untuk trafo dengan daya besar, lilitan dimasukkan dalam minyak trafo sebagai media pendingin. Banyaknya lilitan tekan memutuskan besar tegangan dan arus yang ada pada sisi sekunder. Yang kedua itu inti besi, dibuat dari lempengan-lempengan ferromagnetik tipis yang digunakan untuk mempermudah jalan fluksi yang dibutuhkan oleh arus listrik yang melalui kumparan. Yang ketiga itu minyak trafo berfungsi sebagai media pendingin dan isolasi. Minyak trafo mempunyai sifat media pemindah panas atau disirkulasi dan mempunyai daya tegangan tembus tinggi. Yang keempat, bushing, sebuah konduktor atau perselin yang menghubungkan komponen transformasi dengan jaringan luar. Bushing diselubungi dengan suatu isolator dan berfungsi sebagai konduktor. Konduktor tersebut dengan tangki transformator. Yang keempat, derating inverter adalah suatu peralatan penapasan transfer dengan yang berfungsi untuk menyerap udara lembab yang timbul dalam ruang transfer tegangan, sehingga akan mencegah rusaknya minyak atau isolasi transfer tegangan. Yang kelima, jenis current transformer. Yang pertama itu trafo tegangan magnetik. Komponen utama dari trafo tegangan magnetik adalah komponen primer, komponen sekunder, dan inti baja silikon. Ketiga komponen tersebut dicetak dalam isolasi padat atau bisa saja dimasukkan dalam suatu bejana berisi isolasi cairan ataupun gas. Dalam praktiknya, badan trafo tegangan selalu terhubung ke tanah. Gambar 2.21 menunjukkan susunan dan hubungan ketiga komponen tersebut. Berikut itu gambar tegangan magnetik ya. Berikut gambar dan ada keterangannya. Ada tiga jenis trafo tegangan magnetik, yaitu trafo tegangan kutub tunggal, trafo tegangan kutub ganda, dan trafo tegangan tiga fasa. Rangkaian listrik masing-masing jenis trafo tegangan tersebut dipacarkan pada gambar 2.22. Berikut adalah gambar mengenai rangkaian trafo tegangan magnetik. Yang gambar A ini kutub tunggal, yang gambar B ini kutub ganda, yang gambar C ini tiga fasa. Trafo tegangan kutub tunggal dan trafo tegangan kutub ganda digunakan untuk pengukuran sistem tiga fasa yang digunakan untuk mencatu tegangan pada relay proteksi arus tanah. Dalam hal ini, trafo tegangan dilengkapi dengan kumparan tambahan yang digunakan untuk mendeteksi adanya arus gangguan tanah. Kumparan tanah ini disebut kumparan proteksi. Kumparan tegangan kutub ganda digunakan untuk pengukuran daya dan energi sistem
tiga fasa. Kedua terminal diisolir terhadap bumi. Berikut gambar konstruksi trafo tegangan kutub tunggal dan kutub ganda. Yang itu kutub tunggal tanpa bushing, yang B itu kutub tunggal dengan bushing, yang C itu gambar kutub ganda. Dilihat dari terminal bulletin primernya, trafo tegangan kutub tunggal terdiri atas trafo tegangan tanpa bushing, yang itu gambar 2.23A yang ini, dan trafo tegangan dengan bushing atau gambar 2.23B yang ini. Trafo tegangan dengan bushing digunakan untuk tegangan di atas 11 kilovolt. Gambar C yang ini, gambar 2.23C yang ini menunjukkan konstruksi trafo tegangan kutub ganda di mana kedua terminalnya diisolir terhadap bumi. Gambar ini yang diisolir terhadap bumi. Gambar yang kutub ganda yang ini. Beberapa macam konstruksi trafo tegangan magnetik diperlihatkan pada gambar 2.24. Pemilihan jenis konstruksi trafo tegangan magnetik bergantung pada nilai trafo operasi dan tegangan instalasi. Untuk pemakaian pasangan dalam, trafo ukur tegangan biasanya diisolasi dengan resin epoksi, di mana semua kumparan dan kadang-kadang termasuk inti besi dicetak dalam bahan isolasi atau resin pada gambar 2.24. Untuk tegangan yang lebih tinggi dipakai trafo kotak tunggal dan isolasi minyak kertas. Rancangan trafo kutub tunggal isolasi minyak kertas terdiri dari dua jenis, yaitu jenis tangki logam dan jenis tabung isolasi. Pada jenis pertama, badan aktif trafo tegangan dimasukkan dalam bejana baja. Pada bejana dipasang bushing untuk melewati tegangan tinggi ke terminalnya. Pada jenis kedua, badan badan aktif trafo semua dibungkus dengan tabung porselin. Dilihat dari segi pemakaian tempat, jenis tabung isolasi adalah lebih baik karena konstruksinya lebih kecil. Konstruksi ini sangat berbeda dengan jenis tangki logam yang harus menggunakan tabung porselen dengan diameter yang lebih besar. Berikut ini gambar konstruksi badan trafomagnetik. Yang pertama itu badan resin epoksi ini, yang kedua badan badan baja, yang ketiga badan porselen. Yang ini gambar konstruksi badan ferromagnetik, gambar badan trafomagnetik. Bisa kita lihat. Gambar 2.25 merupakan bentuk fisik trafomagnetik. Dan berikut ini penjelasan dari gambar 2.25. Keterangan dari nomor-nomornya. Dapat kita lihat sama-sama. Yang kedua itu jenisnya itu trafo tegangan kapasitif. Bagian utama trafo tegangan kapasitif adalah pembagian tegangan terhadap C1 dan C2. Secara teknis, dengan merancang nilai kapasitansi C1 dan C2, tegangan pada kapasitor C2 dapat diperoleh dalam order ratusan volt, sesuai dengan kebutuhan alat ukur, relay, ataupun lampu indikator. Tetapi cara ini tidak ekonomis. Oleh karena itu, kapasitansi C1 dan C2 dirancang sedemikian rupa sehingga tegangan pada kapasitor C2 diperoleh dalam order puluhan kilovolt, umumnya 5, 10, 15, dan 20 kilovolt.
Di antaranya kapasitor C2 dengan beban diselipkan suatu trafo tegangan magnetik yang disebut dengan trafo penengah atau intermediate transformer. Terminal kapasitor C2 dihubungkan ke belitan primer trafo penengah sehingga tegangan primer trafo penengah sama dengan tegangan pada terminal trafo C2. Berikut ini gambar 2.2. Nah, ini rangkaian ekuivalen trafo tegangan kapasitif. Dapat kita lihat gambar ini mengenai rangkaian ekuivalen trafo tegangan kapasitif. Dan ini keterangan dari setiap keterangan dari yang ada di gambar. Contohnya VN itu tegangan pausan ke netral transmisi. Berikut ini gambar 2.27 itu konstruksi trafo tegangan kapasitif. Dan ini adalah keterangan dari setiap nomor-nomor yang ada di gambar sebelah kiri ini. Dan yang di sebelah kanan ini adalah keterangannya. Jika diharuskan untuk memiliki antara trafo tegangan magnetik atau trafo tegangan kapasitif, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Di antaranya yang penting adalah penggunaannya, penempatan trafo, dan biaya. Tabel 2.8 memperlihatkan perbandingan trafo tegangan magnetik dengan trafo tegangan kapasitif. Sedangkan pada tabel 2.9 diperlihatkan jenis trafo yang cocok untuk beberapa keperluan. Gambar 2.8 perbandingan antara trafo magnetik dengan trafo dengan kapasitif. Dapat kita lihat yang pertama itu ketelitian. Kalau yang trafo tegangan magnetik itu ketelitian bergantung kepada faktor transformasi, sedangkan trafo tegangan kapasitif ketelitian bergantung kepada pembagian tegangan kapasitif, reaktansi, dan faktor transformasi, informasi intermediasi, dan yang lainnya. Yang gambar 2.9 jenis trafo tegangan untuk beberapa keperluan. Yang untuk keperluan voltmeter, kWh meter, sinkronisasi relay jarak tanpa PLC, jenis trafo tegangan mekanik, dan penjelasan lainnya. Transformer yang keenam itu prinsip kerja current potential transformator. Transformator bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetik. Jika pada kumparan primer mengalir arus I1, maka pada kumparan primer yang bergaya gerak sebesar NI, NIL, N1I1. Gaya gerak magnet ini memproduksi flux pada inti. Kemudian membandingkan gaya gerak listrik atau GGL pada kumparan sekunder. Jika terminal kumparan sekunder tertutup, maka pada kumparan sekunder mengalir arus I2. Arus ini menimbulkan gaya gerak magnet N1I1 pada kumparan sekunder. Bila trafo tidak mempunyai radiator atau trafo ideal, diperlukan persamaan Ni1 N1 N1I1 sama dengan N2I2 atau I1 per I2 sama dengan N2 per N1. Di mana N1 itu jumlah belitan kumpulan primer, N2 itu jumlah belitan kumpulan sekunder, I1 itu arus kumpulan primer, I2 itu arus kumpulan sekunder. Berikut gambarnya. Demikianlah hasil pemaparan yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.